Wow. Halo, apa kabar Halo semua. Balik lagi ke video mingguan kita. Kali Kenapa? ini harus saya yang buka Kok karena satu agak- alasan. Ya, pasti. Kita bisa lihat aja kenapa ya. Ini kita mau persiapan Game Week 9. Kita bakal bahas beberapa hal. Pertama, seperti biasa, kita akan bahas siapa yang skornya tertinggi di antara kita berempat dan terendah di antara kita berempat. Itulah yang nanti bikin kenapa saya harus ngomong sekarang. Asik. Kemudian kita bakal review Game Week 8 yang mungkin udah sedikit terlupakan karena udah lewat, rasanya lama banget karena ada international break ini. Terus kita juga di sini pertama kalinya nih akan belajar eye test tuh gimana sih? Kan selama ini kita cuma ngomong data doang. Kita pengen tahu emang eye test gimana, ya kita belajar di sini. Mohon jangan ditertawakan ya. Kita mencoba, ternyata Ya, sebisanya. lumayan sih. Exhausting guys. Capek. Kan Ya. judulnya juga udah try to use eye test. Semoga ya, tapi Gila. akan kita klarifikasi juga. Kita usahakan kita nggak misleading orang-orang gitu ya. Kemudian kita juga bakal bahas soal cedera, karena sekarang cedera banyak banget. Kalau menurut kita berempat ini gimana sih caranya kita menghadapi cedera ini? Dan seperti biasa, kita nyiapin Game Week 9 gitu ya. Tim kita gimana, kapten kita gimana. Next one. Berikutnya, jangan lupa Manager of the Month, Oktober udah beres kemarin ya, dengan AA Virus yang naik 4 juta rank dalam 1 bulan. Sekarang untuk bulan November udah mulai lagi ya. Ini nggak nyelow ya anak-anak di S3 Bolik ini. Ya. Udah pertama aja udah 100 poin loh. Terus masih banyak yang nanya di IG lagi. Boleh masuk nggak kak? Boleh masih bisa join? Oh iya, nggak? mohon maaf guys, kita mohon maaf. udah close. Tahun depan. Nanti kita cari sponsor juga, tugasnya Bapak Zo yang di bawah ini. Nanti dia yang cari sponsor dulu biar ada Pak, hadiahnya. sebelum cari sponsor, mungkin bisa benerin ranking dulu sih. Oke. Ranking dia pernah. Ya so far ranking dia di atas kita semua sih. Iya. Anyway, deadline. Anyway, jangan lupa deadline ya. Ini beda ya deadline. Ini bener kan ya? WIB jam 6 ya, Ton ya? Iya betul. Tapi WIB jam 6, harinya hari Sabtu. Kan biasa kemarin Jumat. Nah ini hari Sabtu jadinya. Oke, sip ya. Jadi ada sedikit waktu lebih untuk mempersiapkan dengerin press conference gitu ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita masuk ke sesi pertama kita tentang manajer dengan poin tertinggi dan terendah. Highest lowest. Nah, inilah alasan kenapa harus gue yang buka di awal, karena kalau Tony yang buka di awal nanti dia ngomong terus dari awal gitu katanya. Jangan dibahas, nanti bawa. Udah. Jadi gimana, Ton? Silakan, Ton. Terima kasih guys. Ini luar biasa banget. Overall rank gue naik gara-gara game week ini. Dan ya luar biasa. Semua menghasilkan gitu. Cuman memang ada beberapa yang memang gue nggak expect menghasilkan gitu ya. Kayak Robo. Dan gue berharap Son nggak menghasilkan karena banyak yang kaptenin Son. Meskipun gue pakai Son ya. Terus ya Fornals yang gue transfer gara-gara polisi. Nggak menghasilkan juga. Tapi Socek yang memang gue udah simpen sejak wildcard, tiba-tiba hasil. Dan memang kalau bisa dilihat ada Taylor di situ. Itu juga sebenarnya gue simpen juga dari wildcard. Memang gue aim di pertandingan ini gitu. Dan hokinya ini dapat 2 bonus poin gitu. Jadi oke banget. Chilwell juga gitu. Dan tidak disangka-sangka Bamford nilai ya istilahnya value-nya oke banget lah. Striker dengan budget kan menghasilkan itu udah oke banget gitu. Dan yang paling seneng itu adalah Kane, kapten gitu. Jadi 78 cakep banget lah. Kalau lagi highest sih cerewetnya senyum-senyumnya panjang dulu. Berarti boleh menyesal nggak jual Pulisic? Ya mau nggak mau sih itu mah daripada 0 ya. Tapi yang juga hilang ya? Iya. Oke, next. Silakan The Lowest. Ya, The Lowest berikutnya adalah saya sendiri. 51 poin minus 4. Tuh kalau dia lowest tuh panjang juga ngomongnya. Iya, kita coba dengerin. Kenapa Pen lo bisa lowest, Ben? Di satu sisi gue memang gak expect skor tinggi game week ini. Tapi setelah game week berjalan, gue merasa ada sedikit faktor sial di tim gue. Game week kemarin tuh Chelsea lawan Sheffield. Siapa yang expect Sheffield ngebobol Chelsea gitu kan ya? Makanya banyak banget yang beli
Chilwell banyak banget yang beli Zuma itu kan ya. Walaupun gue ya udahlah. Udah gitu Son, another blank untuk kapten gue. Di video terakhir tuh gue bilang loh, masa sih salah lawan City itu poinnya lebih gede daripada Son lawan WBA. siapa pemain West Brom. Kalau yang udah lihat video kita minggu kemarin soal waktu kita nge-reflect ulang gitu ya musim ini apa aja yang salah, memang kapten gue udah gak tahu lagi lah. Oke. Harus gimana tapi ya. Terus Wilson cedera, itu buat gue juga itu salah satu kesialan gue juga gitu. Padahal lu transfer minus 4 untuk Wilson kan ya? Untuk Wilson, terus dia enggak. Iya benar-benar minus 4 pertama sama Wilson kan? Iya, masuk sama Wilson. Terus Wilson cedera. Jadi ya kalau Wilson cedera kan itu bukan sesuatu yang bisa gue perkirakan gitu ya. Waktu gue cari history injury-nya Wilson, terakhir Wilson sembuh dari cedera itu Maret 2019. Jadi udah hampir 1,5 tahun yang lalu. Gak cedera. Begitu gue beli langsung cedera gitu. Karma lur. Gak bisa ngomongnya. Jadi ya udah. Jimenez udah mulai mandul pun ya. Jimenez udah mulai mandul, tapi masalahnya gue punya banyak masalah yang lebih besar di tim gue daripada Jimenez. Jadi ya. Oke deh kalau gitu. Gitulah. Oke, kita maju dulu ya ke Game Week 8 review. Oke, Game Week 8 review ini Pan. Oke, ini dari statistik defensif semua tim. Bahkan waktu tadi kita nyiapin aja kita udah lupa ya. Emang Game Week 8 siapa lawan siapa aja kita udah udah kayak panjang banget. Tapi coba nggak tahu nih Tony Evanzo ada sesuatu yang bisa diambil dari angka-angka ini kan nih? Yang pasti pertama gue akan mengucapkan selamat kepada fans MU karena ini udah berapa kali MU ini grafiknya naik terus nih secara data ya. Jadi lebih bagus kayak sekarang kan goals conceded 1 gitu. Tapi itu shoot on target conceded-nya cuma 1. Jadi ya mungkin kemarin Evertonnya lagi bagus gitu. Jadi satu kali on target langsung gol gitu kan. Bisa dilihat big chances conceded-nya juga 0 gitu. Jadi mungkin apakah The Maguire Lord itu sudah bagus gitu ya memimpin daerah pertahanan MU? Kita nggak tahu ya. Tapi bisa dilihat. Harus diakui pertahanannya ada perkembangan gitu. 4 game terakhir expected goals conceded MU tuh paling kecil dari semua tim di Liga Inggris. Betul. Padahal 4 game pertama paling banyak, jadi membaik banget. Jadi ini memang good news ya buat fans MU dan ya somehow Southampton kembali di paling atas dengan XG terkecil. Ya kita udah sempat bahas ya kemarin Southampton ini agak aneh gitu kan. Padahal trennya menurun tapi skornya membaik kan gitu. Dan yang menurun dari yang bagus, jadi masih bagus kan? Juga sebenarnya. Ya. Dan yang memang mengagetkan adalah Crystal Palace ya, lawan Leeds, yang istilahnya kita tahu banyak banget gitu ya attack-nya ya. Ini in the box-nya cuma 5 gitu kan. 5 ya on target conceded 3 tapi hanya kebobolan 1 gitu. Ya itu oke banget sih. Dan yang memang perlu kita pertanyakan ada beberapa karena ada yang ditanda tanya itu artinya kita perlu tahu lebih dalam lagi kenapa Liverpool bisa 1,42 which is berarti karena penalti De Bruyne yang nggak masuk. Dan West Ham juga ya sama ya sebenarnya ya. West Ham itu lawan Fulham loh. Tapi XGC-nya 1,78 tuh. Nah itu dia awal-awal kan kita pikir kan wah beli back Fulham nih bagus nih, orang banyak beli Cresswell, banyak beli Soval gitu ya. Ternyata kok lawan Fulham agak mengkhawatirkan, kok untung aja penaltinya gak masuk. Tapi ya, balik lagi ekspektasi kan kita bayar murah kan. Yang biasa lu bikin penaltinya gini nih. Tertutup. Dan Wolves juga sebenarnya sama sih. XGC-nya ini lumayan tinggi, 1,96. Tapi kalau kita lihat, lawannya kan Leicester. Waktu itu dapat 2 penalti. Ya. 1 berhasil, 1 gagal gitu kan. Shot on target conceded-nya cuma 3 loh, 2 penalti. Dan 2 penalti. Jadi sebenarnya Wolves dari sisi open play itu udah bagus banget gitu kan. Bagus, ya. Gitu. Ya kalau Sheffield itu ya kita nggak usah lihat lagi lah. Tapi memang Arsenal ini mengagetkan semua ya karena bisa kalah 3-0 loh Aston Villa. Iya. Gak tau sih Arsenal ini, gue ngerasa Arteta juga menjanjikannya 1 game dari 5 gitu loh kayak. bagus terus jelek. Lawannya Aston Villa. Coba kita lihat dari sisi attacking deh, sisi attacking. Nah, kalau dari sisi attacking jadi underdog. Ya, kita attacking ini Chelsea oke banget sih. XG-nya 2,2, nyetak 4 gol gitu kan. Dengan shoot juga paling banyak tuh, 20 shoot gitu kan. Ya enggak, justru
yang gue suka dari Chelsea ini adalah kalau kita lihat shots in the box-nya Chelsea ya, bahkan Betul, kalah sama Aston Villa, sama Brighton, Wah. sama West Ham tuh kalah. Ya, sama West Ham gitu. Jadi shots-nya nggak terlalu banyak, tapi expected goals-nya paling tinggi. Efektif berarti ya. High quality chance. Ya, nanti akan kita bahas. Kita bakal eye test soal Chelsea juga. Coba ya, nanti coba. Pokoknya yang eye test kita ini nanti ada Chelsea sama ada MU Everton ya. Nah, itu Everton juga ada kan di bawah tuh. Juga, kan? Ya, Chelsea Sheffield, MU Everton ada di bawah tuh. Kenapa 0,4 gitu kan XG-nya gitu ya. Dan yang memang kalau kita lihat langganan ya, XG kecil itu Burnley, Sheffield, dan yang aneh sekarang Newcastle. Padahal waktu itu Newcastle bagus tuh. Ada Wilson, makanya lu ambil gitu kan. Wilson, kan ya terus Wilsonnya cedera. Wilson cedera gitu kan, dalam satu game itu gitu kan. Andy Carroll, modalnya Andy Carroll. Oke. Dan yang memang kalau kita lihat juga sebenarnya Aston Villa kenapa tadi bisa menang 3-0, kita bisa lihat shoot-nya ada 15, tapi 14 itu in the box. Jadi ini nggak tahu kenapa, apakah defense-nya Arsenal memang membiarkan shoot-nya di dalam kotak penalti atau gimana gitu. Betul. Kalau kalian ada yang pernah lihat klipnya, golnya siapa ya dari Aston Villa? Saka pemain Aston Villa. Yang si holdingnya cuma joget-joget bukan Van. Iya. Yang dari Grealish maju joget-joget, passing holdingnya lagi dance kiri kanan aja itu. Pada Clay passing lagi Grealish joget-joget. Iya, kebayang. Ya, anyway, yang perlu mungkin jadi watchlist itu adalah Leicester karena dia touch penaltinya itu lumayan dikit ya. Hanya 13. Bukan lumayan lagi, Ton. Paling sedikit kayaknya dibanding Sheffield West Ham. Ya, kalau dibanding yang top gitu ya. Tapi yang perlu dilihat juga adalah Brighton ini touch penaltinya tuh 50. Ini banyak banget itu. 50, 19 shot, 12 shot in the box tapi no goal. Itu lawan Burnley God. Jadi kita nggak tahu. Tapi yang memang mengherankan lagi adalah City. Cuma bisa mencetak 7 shot. Gitu. Lawan Liverpool tanpa defense padahal ya. Betul. Jadi kita nggak tahu apakah center back. Kalau Leicester kayaknya dia memang khusus latihan ya, dari 13 touches harus ada seenggaknya 2 jadi penalti lah. I see. Anyway, itu yang bisa kita bahas dan kita coba lihat playernya. Nah, tadi kan udah sempat ngomong penalti. Ya lagi-lagi Vardy di atas ya karena 2 penalti sebenarnya kan. XG-nya besar jadinya. Perbandingannya sangat jauh dengan MU ya Pen ya. MU satu musim dengan Leicester berapa game week ini? Iya. Ya walaupun MU udah banyak ya, tapi Leicester lebih. Gue nggak tahu juga nih mau sampai kapan Vardy kayak gini entah. Tapi dia memang dari dulu dijuluknya juga kalau di FF Scout kan stat buster ya. Jadi lu baca stats Vardy mah percuma lah. Hasil keluarnya memang beda. Vardy, Greenwood, Aubameyang gitu. Kalau ngomongin stat salah, ini ada yang aneh juga nih dari De Bruyne karena dia mencetak 4 shot tapi nggak ada on target. Jadi something wrong atau memang bagaimana ini cara menyerang City gitu kan ya? Karena dan inside the box-nya cuma 1. Jadi kayak dia stres kali ya. Jadi kayak umpan ke teman-teman gue nih nggak ada yang bener. Gue dari luar kotak penalti juga hajar aja lah gitu. Mungkin ya nggak tahu apa. Ya ada Jesus juga sih sebenarnya di situ gitu kan. Cuman mencetak 2 shoot juga sih. Jadi ya agak ya mungkin kita eye test juga nih untuk City. Dan yang memang stat buster satu lagi tuh Mitrovic. Ya betul. Kalau Vardy tuh statsnya, nah itu bareng mau ngomong. Baru mau ngomong kan sebenarnya Mitrovic tuh sebenarnya harusnya bagus gitu, harusnya hasil gitu. Tapi nggak pernah hasil. Kebanyakan Vardy lagi. Ya itu sih, dan beberapa yang memang kita notes itu menjadi watchlist di game week 8 ini adalah Chilwell. Di situ ada ya, jadi back somehow dia bisa mencetak SG yang lumayan. Dan ada Lamptey juga, di mana defender. Dan ada Van Aanholt ya, defender juga. Jadi ini 3 defender yang memang somehow punya XP besar. Dan ada Grealish, Barkley di sana. Kalau memang teman-teman lihat itu shotnya 5 dan 4. Di mana 4 in the box dua-duanya. Jadi total 8 shot in the box dari Aston Villa itu cuma dari 2 orang gitu. Jadi ya Aston Villa ini tim besar. Kemarin lawan Liverpool 7-2. Sekarang lawan Arsenal 3-0. Shotnya selalu lagi tukaran posisi sama Wolves. Iya. Setuju. Oke deh. Tapi dengan cara main yang beda aja. Oke. Next aja supaya nggak lama. Soalnya kita ada item. Next berikutnya ya. Oke. A few moments later.
Ya, jadi itu guys untuk eye test yang sudah kita lakukan. Nah, Di video karena lain. karena di video kalau kita gabung ini lama banget ternyata karena membahas eye test itu 2 jam. membahas eye test itu ternyata sangat melelahkan guys. Gak tau kita aja yang cupu kali kan. Gak tau kita aja yang gak paham kali cara bahas. Iya, gak tahu sih. Cuman baru 2 match bor. Kebayang kalau lu ngebahas semua match di fixture itu, wah. Iya, Aduh. Jadi gue sangat applause banget sih buat orang-orang yang memang mengandalkan eye test gitu ya. Jadi gue sih nyuruh 1, 2 gini, wah respect. Ya oke. Anyway kita langsung bahas ke injury break, bukan international break ya. Injury break. Tapi gara-gara international break ini Aduh, gimana nih guys? Ini banyak banget ini list pemain-pemain yang kuning merah. Ini belum semua ini. Ini ya, gue pengen nanya yang di kotak ini ada nggak ya orang yang punya timnya kayak gini persis? Ini tuh ada sebenarnya. Ini ada. Gue dapat dari Instagram. Aduh, gue lupa banget. Gue dapat dari mana? Cuma gue dapat dari Instagram. Dan itu saat Chilwell sama Brewster belum cedera. Betul. Dan itu ini sekarang Chilwell dan Brewster kan kuning juga. Jadi ini hampir semuanya main oleh kiper. Emang udah dijalankan Tuhan dengan main. Nah, pasti kan semua pasti bertanya ya, apa yang harus dilakukan oleh tim kita nih, gengs? Gitu. Nah, soklah satu-satu lah. Ini pasti banyak banget beda-beda gitu kan cara-cara handlingnya. Jo dulu dah. Kalau gue mungkin akan mempertimbangkan kalau tim gue kondisinya kayak gini ya, mungkin sekitar 4 atau 5 player injury, gue akan mempertimbangkan untuk penggunaan free hit mungkin. Oh, free hit ya? Atau wildcard, kalau masih punya wildcard, mending wildcard sih, karena free hit blank game week nanti. Cuma gue udah gak punya wildcard, jadi I see. Mungkin gue akan... I see. Kalau Evan? Kondisinya benar-benar tim kayak gini ya? Ya enggak juga, ya kalau misalnya yang lu sekarang gimana kondisi lu? Kalau yang gua sih so far, gua punya Michel, gua punya Robo. Ya gua cuma punya 2 pemain yang cedera. Masih bisa di-handle ya? Masih bisa di-handle. Paling banter gua itu cuma transfer back. Karena ya lu cuma punya 2, terus tiba-tiba lu cuma punya 3, 1 pemain tiba-tiba nggak main juga, ngapain gitu. Toh free transfer juga ya, mending gua dapat 2 atau 6 poin sekalian gitu daripada 0. Kalau gua. Kalau Evan gimana, Pen? Kalau gue tergantungnya, kalau gue masih punya wildcard, gue akan sangat mempertimbangkan wildcard. Kalau free hit, enggak. Kalau free hit, tetap gak akan gue pakai. Kalau minus, jadi ada tiga jalan nih, ada 4 jalan secara umum. Yang pertama wildcard kalau masih punya, yang kedua free hit, yang ketiga nyerah aja main FPL gitu. Ini ya 1, 2, 3 ini enggak lah. Yang keempat, kalau gue akan meminimumkan minus sebisa mungkin. Yang penting gue punya 11 pemain. Yang penting gue punya 11 pemain. Misal nih Salah cedera, apakah gue akan jual Salah? Enggak. Karena somehow gue tahu gue bakal beli Salah lagi gitu. Di posisi kayak sekarang, free transfer tuh udah precious banget. Ngapain gue jual Salah minus 4 pakai free transfer, terus free transfer gue udah habis minus 4, terus suatu saat free transfernya gue pakai lagi buat masukin Salah lagi minus 4 lagi. Tapi kan ada yang ngomong juga kan sayang lu 12,2 duit itu dicadangin gitu. Nah, kalau gue gini, kalau gue punya Salah dan gue punya duit untuk melakukan sesuatu di tim gue, daripada Salahnya yang gue jual, yang gue downgrade, lebih baik bench gue yang gue naikin. Jadi bench gue bisa main. Minggu depan bench itu balik ke bench lagi, Salahnya gue masih punya. Gitu sih strategi gue pribadi ya. Terus jangan lupa, di minggu ini kalau lu ngambil hit, ranking lu bakal turun bahkan sebelum pertandingan mulai. Iya. Dibanding dulu. Sebaliknya, kalau lu gak ngambil hit, lu gak ngapa-ngapain nih, game week 9 mulai, match pertama, ranking lu udah langsung naik otomatis. Karena banyak yang ngambil hit itu gitu ya. Betul. Jadi gua sih berharap gini ya, kalau gua gak ngambil hit, gua cuma dapat 2 poin, gak apa-apa gitu. Orang lain udah minus 4 nih, kalaupun orang lain minus 4, pemainnya bikin gol, dapat 4 poin, ya masih sama-sama gua. Iya. Dia minus 4, terus gua dapat 4, main tambah 2, gua cuma main tambah 2, poinnya sama. Jadi gua sih meminimalkan hit sebisa mungkin, yang penting gua punya 11 pemain. Buat info kalian,
manajer terhebat di dunia versi FF Scout, Fabio Borges. Ini pas kita take baru aja nge-post artikelnya di FF Scout. Kemungkinan besar cadangan dia Game Week 9 ini, bench-nya Salah, Robertson, Chilwell. Itu adalah bench termahal yang pernah gue tahu. Bench-nya Salah, Robertson, Chilwell. Kalau dia tenang, ya gitulah ya kurang lebih ya. I see. Dan ya sebenarnya itu yang terjadi juga di tim gue sih sebenarnya. Salah, Robo, Chilwell gitu ya, cadangan gitu kan. Cuman yang gue lakukan sebenarnya gue akan do nothing sebenarnya. Meskipun gue punya 3 yang cedera. Karena gini, berapa banyak orang yang punya Salah, berapa banyak orang yang punya Robo, berapa banyak orang yang punya Chilwell. Saat mereka mengganti akan misalnya pakai hit itu, ya itu yang tadi Evan bilang. Gue punya keuntungan jadinya. Gue akan 4 poin atau 8 poin lebih dulu daripada mereka gitu kan. Dan bisa di-note bahwa ini adalah bukan cedera panjang seperti Pulisic atau yang lain gitu ya. Ini karena international break, mungkin kayak Chilwell udah ada desas-desus juga gitu kan, udah back in training, Salah juga karena self-isolation rules gitu kan. Itu pasti balik lagi gitu di minggu depan dan sangat sayang untuk dapat hit kalau cuma buat 1 game week buat gue. Karena kalau bisa lu pakai hit itu buat long term, at least 3-4 game week gitu. Jadi jangan bolak-balik gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Dan gue rasa banyak banget orang di sana pun punya kombinasi orang-orang yang cedera. Contoh, lu punya Robo dan Salah gitu, atau Salah dan Chilwell. Banyak banget gitu. Jadi nggak harus 3-3-nya, tapi cuman kombinasi 2 juga. Sebenarnya pasti banyak orang yang seperti itu. Dan ya inilah saatnya bench lu bermain untuk memberikan bonus 2 poin doang gitu. hanya bermain gitu 60 menit. Dan enaknya di tim gue itu adalah gue udah mempersiapkan wildcard tim gue itu untuk seperti ini, kasus seperti ini. Jadi bench gue pun Justin sama Saiz yang main. Jadi still okay gitu. Oke, itu dari gue. Satu lagi tambahan, tetap tunggu press conference. Karena walaupun banyak desas-desus cedera sekarang, kita nggak tahu apakah semuanya benar. Jadi mending tunggu sampai di mana deadline juga kan hari Sabtu ya, jadi tunggu sampai detik-detik terakhir. Oke. Ya, oke guys, ini planning kita. Jadi sudah bahas tadi injured. Jadi mohon maaf di sini skuadnya masih banyak yang kuning dan orange. Jadi boleh langsung aja the highest total poin 476, di mana overall rank-nya jadi turun ya ke 650.000. Zo, silakan Zo. Habis ini turun lagi overall rank gue. Gue seperti biasa udah early transfer. Gue udah out alasan. Sempat diingetin sebenarnya sama Prof. Menyesal nanti early transfer karena menghadapi international break benar. Gue kita semua udah diingetin ya Zo ya. Aduh, aing mah. Kalau mainnya itu lagi jual Mitchell, jual back Crystal Palace, beli back Crystal Palace lagi, beli Klein juga. Kalau itu ada reasonnya. Oh gimana? Karena Mitchell ya PVA udah balik. PVA udah balik, terus Mitchell juga masih cedera somehow ya udah. Fixture Crystal Palace juga cukup menguntungkan, jadi gue tetap mau pakai defender Crystal Palace. Ya cari yang aman, Klein. Kenapa nggak pakai PSH? Nggak ada duit berarti. Nggak ada duit. Cuman transfer Coleman ya. Transfer Coleman terus kuning ya. Mantap. Tapi sebenarnya gue tadi bilang mempertimbangkan free hit karena squad gue kayak gini, bench gue yang bisa masuk cuma Saka, yang lain juga bakalan 0 tuh poinnya ya. Kebayang nggak? Lu udah minus 4, terus lu free hit. Hilang minus 4-nya. Hilang minusnya. Tapi sayang banget gitu kan. Hari hanya ternyata Robo sama Coleman bisa main. Iya. Bisa main feeling gue. Itu ya feeling gue juga. Chilwell sama Sterling ini bakal main. Feeling gue juga gitu. Kita jadi mungkin gue tunggu preskon. Saka masuk 1, gue tetap akan minus sekali lagi. Mungkin minus 8 masih affordable buat gue. Oke, kalau kapten gimana? Kapten kalau gue jadi minus 8, gue mungkin akan mengkaptenkan Diogo Jota. Kalau masuk Jota. Kalau masuk. Ada bahan main. Ada bahan main. Anyway, gue cuma mengingatkan Zo, itu vice captain lu masih di Bamford ya.
Jadi siapa tahu lupa. Lawannya Arsenal. Bisa, Mungkin bisa. gue berharap. Ternyata Arsenal kemarin sih optimis juga kalau Bamford ya. Oke. Next. Welcome Tony. Overall rank naik lagi ke 1,1 juta. Total poinnya 459. Bentar. Lu sama Zo beda 8 poin, Ton? Zo itu 76. Gua 59. Gua kira 67. Beda Ya. 17. Ya. Jadi kalau maksud gue 17 kalau Zo poin. minus 8 tadi langsung sama. Iya, ini 17 poin. Jadi beda cuma 9 kan? Ya. Nah, siap-siap Zo, turunnya itu jauh loh. Nah, Datanya yang gue juga udah melakukan early transfer in. Kenapa? Karena pertama emang ini planning gue akan menjual Son. Jadi mau kapanpun juga sebenarnya gue akan melakukan transfer ini. Dan kenapa gue transfer in? Karena untuk menghindari Bruno Fernandes naik harganya. Dimana sekarang sudah naik ya 10,6. Dan potensial kapten gue pasti tetap Bruno. Yang memang gue kaget adalah Robo Chilwell salah cedera kuning gitu kan. Jadi kemungkinan yang pasti main itu Saiz sama Justin. Tapi untuk menghindari kesalahan gue saat Son cedera, gue kayaknya tetap akan masukin sebenarnya Robo Chilwell. Karena salah kemungkinan besar kan masih karena COVID ya, nggak tahu ya. Harusnya tetap itu udah fix enggak ya. Cuman gue takut juga sih jadinya. Jadi Robo sama Chilwell tetap main di sana. Siapa tahu kalau memang auto sub ya. Ya, siapa tahu memang kalau nggak main ya udah auto sub dan Saiz Justin dan memang ini gue udah siapin tim gue dari wildcard seperti ini untuk menghindari kejadian seperti ini. Jadi saatnya tim wildcard gue ini bersinar gitu. Ya, positif bias lagi ya. Expect berapa? Expect sekarang berapa? Ini baru gue expect 70. Zo nggak mungkin expect 70 tadi. Zo berapa, Zo? Zo berapa? Enggak, 70 gue 68 aja. Anjay. Kok turun? Biasanya makin naik kok turun. Sekarang 68. Kenapa? Pemain cuma segitu dapat. Gue mainin satu yang kuning. Jadi 2 poin pasti hilang. Oke. Next. Steven, silakan. Total poin 446. Overall rank-nya 1,5 juta ya. Lu cuman beda 13 poin loh sama gue. Tapi kayaknya belum ngejar sekarang deh. Kayaknya gue butuh waktu lebih panjang kalau ngeliat squad kayak begini. Yang pasti target pertama gue ngejar, gue harus punya 3 back yang main. Kalau lihat kayak gini sementara, karena Cody juga cedera, gue yakin sih gue bakal punya 3 back yang main sih. Jadi, kalaupun sampai gue kurang dari 3 back, gue bakal upgrade Mitchell. Ke siapa gue belum tahu, antara Justin atau langsung nembak Cancelo ya. Gue juga mau mempertimbangkan Cancelo, kenapa? Karena ini buat kalian yang tinggal di Indonesia ya, kan di sini beritanya lagi banyak nih kebetulan di tempat gua ini. Announcement TV itu bakal keluar saat game maksimum sebelum game week 10. Jadi sebelum game week 10 kita bakal udah tahu double game week. Kan waktu game week 1 tuh dulu ada City, MU, Villa, Burnley ya. Ya. Nah double game week mereka kapan tuh kemungkinan besar sebelum game week 10 udah keluar. I see. Dan mereka pemain-pemain ini bakal dapat double game week gitu. Jadi kalau gue denger double game week City sebentar lagi, mungkin Mitchell gue upgrade ke Cancelo mungkin. Yakin nih dengan Pep Roulette walaupun double game week. Nah makanya gue harus memastikan gue punya 3 back yang main di luar Cancelo. I see. Salah gak akan gue jual whatever happen. Walaupun dia miss 2 game week gak akan gue jual karena gue tahu gue bakal masukin dia lagi. Ngapain gue keluarin dia untuk masukin dia lagi? Ngilangin free transfer. Mending free transfernya gue pakai buat masukin pemain yang bakal double game week. Wilson, nah gue nggak tahu nih, gue masih nunggu presscon, belum ada kabar apa-apa tentang Wilson. Wilson baru masuk minggu kemarin bos. Baru parkir loh ini. Makanya gue gak mau keluarin dia dulu, gue nunggu presscon dulu. Go legend, Andy Carroll. Ya lagi main lagi gitu ya. Oke, dan preferal kemungkinan besar Son out. Oke. Kalau sampai gue keluarin Son dan gue beli antara Bruno atau Rashford, gue dari tadi dengerin Zo sama Evan soal MU, karena gue memutuskan Bruno atau Rashford ya. Kelihatannya Bruno sih. Cuma ini berkaitan dengan transfer berikutnya, gue punya uang buat siapa. Kalau gue pakai Rashford, gue punya uang lebih banyak. Boleh nggak? Kalau sampai gue jadi... Kenapa? Rashford tiga kuning. Rashford kuning tuh. Ya, gue nunggu presscon. Boleh nggak, Gue percaya sama semuanya. Jangan kapten Bruno. Sama Bruno ntar. Sama, janganlah. Jangan Gini, kalau sampai gue jual Son dan beli pemain MU, maka pemain MU itulah yang akan gue kaptenin.
Jangan kalau gitu. Tapi kalau sampai Jimenez. enggak, maka Grealish lah yang gue kaptenin. Jangan. Jangan belilah, please, jangan belilah. Oke, itu planning gue. Oke, expected point. Expected point? Gue bisa 50. Ini minggu ini ya, gue rasa akan jadi minggu yang average-nya rendah. Oh, berarti Karena gue banyak naik banget minus dong. yang diambil sama manajer-manajer. Karena banyak minus diambil manajer-manajer. Jadi gue bisa 45 aja, gue kira gue udah bakal di atas average sih. Jadi, yang penting targetnya di atas average dong, 45. Oke, kalau gitu. Jadi bawah gap. And next, Evanesis. Total poin 365. Naik guys, 4,7 juta. Enggak, udah nyicil Oppo-nya 300 Oh, ribu udah dulu. nyicil 1 bulan. Nyicil dulu. Buat DP 300.000. Tapi kalau kita lihat ini pemain yang cedera itu paling sedikit itu Evan loh. Kenapa? Mitchell sama Brewster mah ya udah nggak usah ngomong lah ya. Karena memang tidak diharapkan main juga kan sebenarnya kan. Jadi sebenarnya dia yang main cuman Robo. Itu pun bisa langsung ganti sama Justin. Jadi sebenarnya nggak usah transfer pun bisa malah Evan ya. Bisa, cuman saya kurang yakin. Emang Evan tuh Yes, gatel ya kalau nggak transfer ya. Harus gitu kalau. Gatel. Kurang yakin, Pak. Maksudnya gini, lu kemarin Michael lu lihat cederanya kayak gimana? Iya betul. Terlepas dari bobroknya defendingnya Liverpool sekarang karena semuanya cedera, pelapisnya tetap ada. Tengah sampai depan tuh masih tetap kuat lah kalau buat gue bilang. Maksudnya bahan buat kebobolannya Leicester tuh masih lebih gede. Jadi kalaupun gue mainin Justin, ya buat apa kalau cuma dapat 0 poin gitu kalau buat gue. Terus kan ya gue nggak punya back ketiga. Kalau sampai Robo beneran nggak main, Justin kebobolan banyak, mau ngapain? Gue mending upgrade si Mitchell gue buang. I see. Gitu maksud gue. Mitchell buang ganti Vestergaard. Oh. Duitnya ada loh. Ada kalau gue jual Son, karena memang gue Jadi pengen minus jual 4. Son. Minus lagi. Minus 4. Gengs, ini Beneran, Son ini nggak kenapa-napa loh. Apa salahnya Enggak. dia? Kita karena sesama orang Bandung, kalau kalian nonton kemarin, Son udah mulai bau, euy. Jadi buang lah. Lagian fixture swing juga. Spurs fixture swingnya jelek banget. Tapi enggak sih, gue antara Son atau Foden yang gue jual. I see. Kalau masukin lagi Gua siapa? Gimana Mbah berarti ya? Siapanya itu nanya Mbah berarti. Siapanya gimana Mbah mungkin. Anjay. Kalau kapten tetap gue masih Bruno lah. So far Oke. ngelawan West Brom nih ya. Nih West Brom nih. Ekspektasi Kalau kita gua sama. kapten Bruno juga dan blank ya. Bro, ini Fix lu lu beneran mapan. kutukan, Ben. Fix lu mapan. Lu beli Wilsonnya langsung cedera setelah 1,5 tahun nggak cedera. Kaptenin Ya. Son lawan WBA gagal. WBA gagal. Ini kalau sampai lu ikutan Fernandes, terus Fernandes gagal, bajingan kau. Lanjut. Oke, Van expected point. Gue mah standar 50-an. Oke. Gak pernah tinggi-tinggi, santai-santai aja. Ayo ini punya ke Evan. Oke, ya udah kalau begitu mah kita sudahi aja. Tetap menunggu kabar dari Bah, beri aku Oke. pencerahan, Bah. Waduh. Halo Mbak. Sudah 2 minggu. Udah 2 minggu nggak ada video. Sekarang sekalinya video nunggunya lama banget munculnya. Ada video kita Mbah. Nggak, Oh, ini ada nggak ya? ngikutin nih Mbah. Ada Oh. video kita. Iya video kalian ada kan, sayanya tidak ada. Saya Anyway, baru ada sekarang. Congratulations dulu Mbak. Karena Saha siapa tuh Zaha. Brasil tuh? Siapa? Masih Siapa asis tuh lagi. Brasil? Ada poinnya lah, ya. Mbak. Saya sudah Udah. was-was sebenarnya nonton dia, tidak hasil, untung asis, terima kasih. Saya nonton, deg-degan saya. Ya udah, Ini. kalau gitu Mbak. Nextnya siapa nih? Nextnya, kalau saya masih menganut paham Sunda, jadi next pemainnya itu adalah enak. Raos Barkley, ya. Yo Allah. Raos Barkley, ya, itu enak. Pokoknya legit. Oke. Buat next week itu enak, oke?
Kayaknya Ya, nggak cinta. meyakinkan ya ini ya. Makin sini Mbah makin waras kok. Foden, Zaha, berarti oke sip Mbah, makasih Mbah. Ya, Oke deh, semoga kalau hasil gitu. lagi ya. Terima kasih. Bagus Oke. itu, shootnya banyak kok. Pan. Shootnya banyak. Raos Barkley katanya. Oke, orang Sunda pisannya Oh, gas Raos. lah. Aing jual Foden 6,6, Barkley harganya masih 6. Foden 6,5 sekarang turun. Cukup 65. ini cukup. Cukup 0,5 tambahin Mitchell 4,1 kebeli Vestergaard bisa lah. I see. Juara Mbah lah. Nuhun Mbah, bukan Mbah terbaik. Fansnya nomor 1 di sini doang. Lagi hasil terus aja Mbahnya. Oke. Ya udah kalau begitu mah tuh. Thank you Iya. everyone. Thank you ya semua. Tapi sorry hari ini kita tidak melakukan Q&A dan segala macam karena kita membahas eye test hari ini khusus. Iya, Jadi dan jangan- testnya ada di sampai video terpisah ya. Ada jadi Di- saya buat Cek teman-teman yang tetap dua-duanya, jangan lupa cek dua-duanya. betul. Q&A kita tetap buka juga buat yang next week-nya lagi. Jadi tetap Oke. pantengin Twitter kita, Instagram kita, komen di semuanya, di IG. Kalian butuh YouTube. linknya ada di deskripsi semuanya. Oke, yang terakhir jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Bye bye. Nyalain loncengnya.